Sebelum saya membacakan sambutan dari pengurus RT yang lama, saya ingin bertanya kepada seluruh warga, apakah hari ini dari warga RT 08 ada yang sakit? Kalau memang tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan keselamatan dan kesehatan selalu diberikan kepada seluruh warga RT 08. Yang kedua, salah satu pengurus RT yang lama tidak bisa hadir, yaitu Bendara Ibu Panca yang saat ini masih mendampingi orang tuanya yang sedang sakit. Mari kita doakan dari sini, mudah-mudahan keluarga dari Ibu Panca segera diberikan kesembuhan. Al-Fatihah kita tunjukkan kepada keluarga beliau. Al-Fatihah. Terima kasih. Kali ini saya akan membacakan sambutan. Membacakan artinya ada teks yang saya baca. Kenapa saya tulis? Karena dalam penyampaian ini sudah semaksimal mungkin saya konsep untuk saya sampaikan kepada warga sebagai pertanggungjawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma'walah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama, Bapak Ketua RW 06 Bapak Edi Kusuma Atmaja. Beliau ini adalah termasuk Ketua RW yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Itu artinya beliau amat sangat dicintai dan dihormati oleh warga perumahan Taman Surya Kencana. Selamat untuk Bapak Edi Kusuma Atmaja. Semoga semakin amanah. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ketua RT 08 terpilih Bapak Muhammad Nur beserta Ibu. Yang ketiga, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh mantan pengurus RT 08 yang lama, penghormatan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus saya yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya demi menjalankan roda organisasi di RT 08 sehingga bisa berjalan dengan cukup baik meskipun mungkin masih banyak kekurangan. Yang keempat, yang saya hormati juga dan saya banggakan, seluruh warga RT 08 yang hadir pada malam hari ini, yang sudah kami anggap sebagai keluarga besar saya di sini, yang sudah memberi kepercayaan kepada saya dan pengurus saya untuk menjalankan amanat menjadi ketua RT. Meskipun sampai dengan saat ini saya belum mampu secara maksimal untuk menjalankan roda organisasi dan menjaga lingkungan ataupun melakukan perubahan lingkungan, ataupun bahkan mungkin selama saya menjabat belum bisa memberikan kontribusi apa-apa kepada warga dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling saya hormati dan saya cintai adalah istri saya, dalam hal ini Bu Yuli Rahmawati, karena beliau ini adalah menjadi penasihat pribadi saya selama menjadi ketua RT, yang sering ngomel-ngomelin saya di rumah ketika saya mau mengambil keputusan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Namun berkat beliaunya ini, alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas sampai dengan selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya yang senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan kami sebagai komunitas yang saling mendukung dan berbagi di lingkungan RT 08 yang kita cintai dan kita banggakan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam rangka acara serah terima tugas dan tanggung jawab
pengurus RT yang lama kepada pengurus RT yang baru. Dalam hal ini, saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepengurusan RT 08 untuk periode 2024 ke periode 2029 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur. Pelaksanaan serah terima tanggung jawab Ketua RT pada malam hari ini tentunya kami lakukan secara demokratis dalam rangka memperkuat semangat kebersamaan dan memajukan kemajuan lingkungan RT 08 yang kita banggakan ini. Saya pribadi dan mewakili segenap pengurus saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung sepenuh hati selama kepimpinan saya sebagai Ketua RT 08 periode yang lalu. Dalam masa ini, kami bersama-sama telah mengatasi berbagai tantangan dan berupaya untuk mewujudkan berbagai program yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan kita semua. Salah satunya adalah dengan berdirinya Bank Sampah via Pelita Sejati yang ada di lingkungan RT 08. Di mana bank sampah kita ini meskipun belum maksimal, namun sudah menjadi promotor penggerak untuk berdirinya bank sampah di lingkungan RW 06. Untuk itu, saya titip bank sampah ini kepada Bapak Ketua RT, Bapak Muhammad Nur, agar bank sampah ini tetap ada, tetap berdiri dan tetap berjalan. Semoga dalam kepimpinan Bapak Muhammad Nur, bank sampah VPS ke depannya bisa lebih maju dan berkembang. Selain itu, saya juga titip pesan kepada yang terhormat Ibu Ketua RT, agar ibu-ibu warga RT 08 selalu diberikan bimbingan melalui wadah organisasi yaitu PKK, yang mana organisasi PKK ini kedepannya bisa membentuk karakter ibu-ibu yang tangguh, peduli, inovatif, dan bertanggung jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebuah jabatan yang diberi nama jabatan Ketua RT ini adalah sebuah jabatan sosial yang diemban oleh salah satu warga yang dipilih melalui proses demokrasi, baik itu melalui pemilihan ataupun musyawarah mufakat. Jabatan Ketua RT ini bagi saya adalah sebuah jabatan yang mulia, karena dengan status jabatan sosial, seorang Ketua RT mau tidak mau, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki tugas dan tanggung jawab agar bisa menjalankan organisasi di lingkungannya dengan baik. Seorang Ketua RT harus mampu menjadi kingmaker bagi warganya, bisa menjadi teladan yang baik bagi warganya, dan harus bisa menjaga lingkungan secara utuh dan menyeluruh dari segi keamanan, kenyamanan, dan seorang Ketua RT harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi warganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami jelaskan lagi pengertian apa itu RT atau rukun tetangga, tujuan dibentuknya RT, dan apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab Ketua RT. Pengertian dari RT atau rukun tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Sedangkan kedudukan RT atau rukun tetangga adalah sebagai lembaga kemasyarakatan, sehingga RT mempunyai kedudukan dan tujuan sebagai berikut. Mendudukan fungsi RT atau rukun tetangga sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan RT atau rukun tetangga dalam proses pembangunan desa, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian tugas RT adalah dibagi dalam dua. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Tugas RT secara umum antara lain membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Kemudian RT juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu melaksanakan tugas RT menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan tugas RT secara khusus adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Selain itu, tugas RT juga mempunyai tugas-tugas yang tidak kalah penting, yaitu tugas sosial, tugas kemasyarakatan, dan tugas silaturahmi. Selain tugas-tugas yang tertulis di atas, masih banyak sekali tugas-tugas sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam skema aturan dan tugas serta tanggung jawab seorang ketua RT. Dengan begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab seorang ketua RT, tidak mungkin akan bisa terlaksana dan berjalan tanpa ada support dan dukungan dari warga. Itulah kenapa saya menyampaikan bahwa tugas seorang RT ini adalah tugas yang mulia. Dan jika betul-betul dilaksanakan dengan amanah dan bertanggung jawab, ini adalah merupakan suatu ibadah. Saya juga berpesan kepada seluruh warga RT 08 agar selalu memberikan support dan dukungan yang penuh kepada ketua RT yang baru agar mampu meneruskan kepemimpinan di RT 08 ini. Saya juga berharap ke depannya seorang ketua RT yang menjabat bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa, minimal diperhatikan dari segi finansial. Syukur-syukur ke depannya seorang ketua RT bisa diberi amanah untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan di tingkat RT lebih terlihat nyata dan merata. Karena bagaimanapun juga ketua RT adalah bagian dari struktur pemerintah, meskipun itu di tingkat paling bawah. RT adalah mitra kerja dari pemerintah desa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa selama menjalankan organisasi kepengurusan di lingkungan RT, tidak lepas dari penggunaan anggaran di RT 08. Untuk itu, kami sampaikan juga bahwa sistem penggunaan anggaran selama saya memimpin adalah menggunakan sistem dana talangan, yang mana dana untuk perbaikan, pembangunan, dan perawatan di lingkungan RT 08 selama saya menjabat adalah menggunakan dana pribadi saya, dana yang saya gelontorkan untuk mensupport perbaikan dan perubahan tata lingkungan sehingga bisa terlaksana sesuai target meskipun belum maksimal. Target-target yang kami kerjakan diantaranya adalah sebagai berikut: pembuatan berem sepanjang lorong RT 08, penanaman 110 tanaman pucuk merah yang kami datangkan dari Terawas, pembelian tanah taman untuk mengisi berem, pengecatan paving, pembuatan lampu hias dari paralon, perbaikan renovasi bangunan untuk bank sampah, pembuatan tabung komposter, pembelian gentong biru untuk tong sampah, pembelian umbul-umbul, pembelian bendera, pembelian besi tiang bendera, pembuatan umpak tiang bendera, pembuatan sumur bor di 3 titik, pembelian sanyo air 3 unit, pembelian alat-alat bor dan lain-lain, kemudian pembuatan atau perbaikan pos kamling, pembangunan mini park, dan pembuatan panggung mini. Lomba kebersihan tingkat desa dan RW, dan alhamdulillah RT 08 pada saat mengikuti kontestasi lomba lingkungan bisa mendapatkan nominasi baik di tingkat desa ataupun di tingkat RW. Memberikan dana talangan untuk percepatan pembangunan dan perbaikan di lingkungan RT 08 ini. Pembangunan dan perbaikan dengan menggunakan dana talangan ini sudah kami sampaikan kepada warga pada saat forum rapat. Ini penting saya sampaikan karena selama proses pengembalian dana talangan kepada saya, tentunya kondisi keuangan kas pastinya dalam kondisi minus. Namun saya tetap konsisten kepada warga dengan berkomitmen bahwa meskipun kondisi uang kas minus, selama masa pengembalian dana talangan secara mengangsur dari uang kas, setiap kegiatan, setiap ada perbaikan, setiap ada perawatan, semuanya tetap berjalan dan tidak ada alasan kalau uang kas minus. Dan dana selalu ada. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa setiap pengeluaran yang ada selama uang kas dalam kondisi minus karena harus mengangsur untuk menutup dana talangan.
Maka pengeluaran selama mengangsur itu resmi dari pribadi saya dan tidak saya klaimkan. Artinya pengeluaran yang ada selama masa mengangsur itu tidak kita masukkan atau kita klaimkan ke dalam tagihan di bendahara. Jadi itu bisa dianggap sebagai donatur dari ketua RT yang lama. Namun selama ini tidak pernah kita sampaikan dan kita tidak tagihkan ke bendahara karena itu memang sifatnya sosial dan ikhlas dari kami. Jadi pengeluaran selama 5 tahun ke belakang dari sekarang tidak pernah saya klaimkan dan saya anggap itu adalah donatur dari pribadi saya. Lebih jelasnya nanti bisa kami sampaikan dalam nota pembacaan laporan pertanggungjawaban keuangan kas RT. Intinya lebih awal saya sampaikan secara garis besar bagaimana saya mengelola lingkungan dengan kondisi keuangan yang minim. Dan alhamdulillah sesuai target 4 bulan sebelum saya digantikan oleh Bapak Muhammad Nur, target pelunasan terhadap dana talangan sudah tercover dan uang kas saat ini dalam waktu 4 bulan yang lalu sudah dalam kondisi baik dan normal. Artinya sudah tidak minus lagi. Untuk kepentingan lingkungan saya ikhlaskan sepenuh hati dan tidak ada maksud lain untuk mencari simpati. Namun semua yang saya lakukan semata-mata adalah demi kepentingan lingkungan. Intinya adalah pengeluaran saya secara pribadi untuk lingkungan mungkin bisa dihitung secara 50-50 dengan yang saya tagihkan ke bendahara. Namun sekali lagi saya sampaikan saya ikhlas karena itu adalah semua untuk lingkungan. Ini saya sampaikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada seluruh warga atas penggunaan anggaran di lingkungan RT 08. Dengan harapan ketika saya berganti, saya bisa meninggalkan sedikit kebaikan untuk lingkungan di RT 08. Saya mohon maaf jika selama ini mungkin saya kurang transparan dalam penggunaan anggaran, namun semua itu bisa saya pertanggungjawabkan dengan laporan yang sudah disusun oleh bendahara saya secara rapi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab, saya menyampaikan dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab Ketua RT 08 kepada Bapak Muhammad Nur sebagai Ketua RT 08 terpilih untuk periode 2024-2029. Saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Muhammad Nur akan mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini dengan kebijaksanaan, integritas dan semangat yang sama atau bahkan lebih hebat lagi dari ketua RT sebelumnya. Selama masa jabatan saya telah terbentuk kekompakan dan solidaritas yang kuat di antara warga RT 08. Mari kita jaga dan kita tingkatkan semangat ini serta kita perkuat kemitraan antara warga RT dalam rangka mewujudkan lingkungan yang harmonis, aman dan sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus RT yang lama yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan maksimal selama kepimpinan saya. Saya titip warga RT 08, saya titip organisasi RT 08, saya titip bank sampah, saya titipkan mini park RT 08, dan saya titipkan tali silaturahmi warga, jangan sampai ada yang terputus kepada Bapak Muhammad Nur dan jajaran pengurusnya. Terkait program-program yang belum terlaksana seperti pembuatan lampu penerangan, pemasangan CCTV, pengadaan tong sampah serentak, pembuatan fasilitas untuk menanggulangi genangan air di wilayah Dawis 3, pemanfaatan fasum dan permasalahan kandang kambing, pembuatan gerobak sampah dan pembuatan pos kambing, pembuatan pos kambing maksud kami yang belum terselesaikan, mudah-mudahan bisa menjadi atensi khusus dan prioritas bagi Bapak Ketua RT yang baru. Kerjasama kita adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.
Mari kita terus membangun sinergi yang kuat untuk kebaikan bersama. Kepada Bapak Muhammad Nur, Ketua RT terpilih, saya mengucapkan selamat dan sukses atas amanah ini. Saya yakin bahwa Bapak Muhammad Nur memiliki komitmen dan kemampuan yang luar biasa untuk membawa kami ke arah yang lebih baik. Semoga Bapak Muhammad Nur dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan berperan aktif dalam menjaga kebersamaan dan mengemban tugas-tugas yang ada. Saya juga mengajak kepada seluruh warga RT 08 untuk tetap berperan aktif dalam kegiatan dan program RT. Mari kita sama-sama bekerja keras, saling mendukung dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk lingkungan kita. Sukses kami adalah hasil dari kerja keras kita semua. Terakhir, sak lembar. Ini boleh gak jadi formal ini. Terakhir, mari kita berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. Dalam persatuan dan kesatuan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan meraih keberhasilan yang lebih besar. Demikian pembacaan sambutan serah terima jabatan Ketua RT ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua. Tetaplah menjadi RT 08 yang memiliki karakter tegas dan konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, 7 Maret 2024. Hormat kami, mantan Ketua RT 08. Tanda tangan ada. Ini sambutan intinya sudah selesai. Gue sing maido kok dowo langsung japris saya. Ini tak lanjutkan moco laporan keuangan ben boten kimpenan le turung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkait masalah penggunaan anggaran ini kan dari awal sudah saya sampaikan. Karena apa, Pak RW, Pak Muhammad Nur, periode saya menjabat ini adalah bisa dibilang RT online. Karena apa? Saya nggak ikut rapat. Waktu itu saya piket, tiba-tiba di WA, Pak selamat terpilih jadi ketua RT. Seminggu gak bisa turu loh. Saya itu sampai tahun 70 lebih bingung Pak, seminggu pertama, kedua, terus pokoknya sampai 2 bulan lah. Oh, jadi itu nggak melu dipilih. Karena apa Pak RW? Dulu pemilihan ketua RT ini bisa dianggap menjadi momok. Karena apa? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Yang mau ya Pak Buti sama Pak Yama. Ya karena memang dipaksa. Pak Yama izin ada hadir. Nah itu saya masih ingat Pak Yama waktu dikabari jadi ketua RT dulu jawabannya apa? Ya, aku gak ngomong. Tapi memang faktanya seperti itu Pak Rwi. Karena apa? Tidak ada upaya dari atas bagaimana mensosialisasikan jabatan ketua RT ini kepada warga sehingga warga itu mau dan berminat. Tidak seperti sekarang. Wena oleh gajian 3 bulan pisan. Lho nggih, tak jujur saya iki saku semari kok oleh gajian. Saya itu rugi sampe gak gelem dadi ketua RT winginane. Oleh gajian. Ya, pacaran yang tretes ning kono, mesti ning kono. Ibu-ibu kasih dijak, bapak ya. Jadi seperti itu Pak RW. Kemudian periode pertama itu saya menjabat itu memang organisasi kepengurusan itu tidak serapi sekarang, tidak seadministratif sekarang. Artinya semuanya itu dikerjakan oleh ketua RT, baik itu menerima angsu iuran bulanan itu dikerjakan sama istri saya dulu. Baru periode kedua itu mulai tertib, kita bentuk bendahara, sekretaris dari Pak Agus juga sekretaris, itu dibantu sama Bu Panca. Nah dari situ mulai pembukaan itu mulai rapi Pak. Pengeluaran ketika periode pertama ini memang bisa dibilang ugal-ugalan. Artinya ugal-ugalan itu
ketika saya serah terima buku dari, kalau nggak salah Pak Yudi kalau dulu ya, itu nominalnya antara 3,5 juta atau 6 juta. Saya berpikir dengan kondisi uang seperti ini, gimana kita bisa melakukan perubahan lingkungan? Wes, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ngomong bojoku meskipun saiki konangan ya. Memang dari dulu saya gunakan dana pribadi untuk saya gelontorkan. Kelemahan saya pada saat itu mungkin tidak ada struktur pengurusnya, itu akhirnya ya blonjo tak simpen notai Pak. Nek ketemu yo tak jadikan satu, nek wis hilang yo wis alamat tidak masalah, dan itu tidak saya permasalahkan. Karena pada saat itu kita kerja bakti periode pertama itu bisa sampai jam 3 pagi Pak, jam 3 pagi, jam 4. Ini bapak-bapak saksinya yang ada di sini semua. Segala pengeluaran ya sudah, yang penting butuh apa kita beli. Bahkan pembangunan berem ini 2 kali Pak. Dulu ini sebenarnya tidak ada berem, itu langsung diplester. Kemudian kurang api Pak, 3 berem ya wis kita beli. Batako sampai pojok sana. Kemudian kita beli tanah taman itu ternyata mahal Pak, mahal. Akhirnya salah satu cara kita ngambil tanah sana di daerah dekatnya balai desa itu, yang kita gelangsingan untuk nahan banjir itu kalau nggak salah, dicukui ambek umur tewul Pak. Wis gak ngurus, yang penting meter tutup, soalnya kita beli tanah taman itu mahal Pak. Situ satu truknya itu wis berapa juta dulu itu Pak, intinya mahal. Kemudian perbaikan secara total dan menyeluruh itu memang pada era pertama. Jadi sebelum periode kedua saya terpilih kembali itu. Nah, kemudian setelah periode kedua ini saya mulai menata rapi. Nota-nota yang ada yang nggak ketelesur itu saya kumpulkan sama istri saya, kemudian kita serahkan ke Bu Panca. Jadi tagihan-tagihan yang saya sampaikan nanti itu berdasarkan nota. Ada tagihan tapi kalau nggak ada nota kita anggap nggak ada. Nanti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu berpikir, ternyata pengeluarannya segitu. Memang faktanya demikian dan ini bisa kami pertanggungjawabkan. Ini saya sampaikan secara garis besarnya mulai tahun 2019, karena tahun 2019 ini periode kedua Pak RW. Jadi ini mulai tersusun rapi ketika saya sudah memiliki bendahara yang bisa mengkonsep laporan secara rutin setiap bulannya. Ini singkat saya sampaikan. Jadi untuk periode tahun 2019 itu pada bulan Desember itu minusnya 68.367.980. Ini periode pertama Pak untuk belanja-belanja. Ya, ini hanya nota-nota yang ketemu, nota-nota yang nggak ketemu ya sudah saya anggap ini. Karena memang kita perbaikannya dulu itu secara menyeluruh. Kadang yang bikin banyak itu ketika kita kerja bakti, ambil rokok, minum, pesen apa, nah itu di luar itu tidak kita masukkan. Jadi periode 2019 itu minusnya 68.367.980. Mungkin ini adalah angka yang fantastis Pak RW, tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak seperti itu ya kita nggak bisa kerja. Uang dari mana ya? Uang dari dana talangan itu Pak yang kita gelontorkan. Kemudian untuk tahun 2028 periode Desember akhir tahun itu minusnya berkurang menjadi 44.687.980. Kemudian periode 2021 bulan Desember minusnya berkurang menjadi 24.133.980. Kemudian periode tahun 2022 Desember minusnya sudah berkurang menjadi 9.928.980. Kemudian untuk
periode 2023 keuangan kita sudah mulai normal mulai bulan Juni, karena bulan Mei itu minusnya 2.258.980, kemudian Juni sudah normal, sudah kembali di angka normal 161.020 rupiah, dan Desember sudah masuk ke 5.795. Sedangkan untuk per Februari 2024 ini sudah masuk uang kas kita di angka 7.486. Ini saya kejar betul, saya hitung betul sesuai dengan target saya. Karena apa? Saya sudah menghitung kapan saya nanti akan digantikan oleh pengurus yang lama, dengan tujuan agar ketika saya serah terima jabatan yang kepada pengurus yang baru, itu minimal keuangan kas itu sudah normal di masa 5 bulan sebelum serah terima, Pak. Dan alhamdulillah bisa terpenuhi sesuai target. Jadi beberapa bulan sebelum saya digantikan oleh Bapak Muhammad Nur, keuangan kas ini sudah normal. Kenapa bisa normal? Karena selama proses mengangsur 2019 ke 2024 ini, setiap pengeluaran itu tidak saya masukkan ke uang kas, Pak Nur. Itu saya anggap ya sudahlah. Misalnya, Pak, di sebelah timur butuh buat penerangan karena kurang, kita buat. Nanti dananya berapa, sudah nanti kita suplai tapi tidak kita tagihkan. Misalnya kemudian pengecetan, selain ada donatur dari warga yang lain kita beli, dananya tidak kita masukkan ke tagihan. Itu selama kita mengangsur, Pak. Jadi selama kita mengangsur periode 2019 ke 2024 itu tidak ada pengeluaran untuk pembelian. Meskipun ada tapi kita tidak masukkan. Pengeluaran yang tercatat di dalam buku laporan ini hanyalah pengeluaran untuk membayar angsuran dana talangan. Jadi angsuran dana talangan ini kita pasrahkan penuh kepada Bu Panca selaku bendahara. Dana yang masuk berapa, sisakan berapa untuk dana sosial. Mungkin apabila ada warga yang sakit itu tidak bingung. Tapi selama masa proses pengangsuran dan status uang kas itu minus, saya tetap konsisten kepada warga. Kegiatan apapun tetap jalan, tidak ada alasan tidak ada dana. Perawatan apapun tetap jalan, tidak ada alasan tidak dana. Perbaikan apapun tetap jalan, tidak ada alasan tidak ada dana. Itu yang saya sampaikan kepada warga. Dan saya juga selama menjabat berupaya semaksimal mungkin tidak ada iuran keliling dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinan setiap tahun, Pak. Jadi setiap tahun mungkin kegiatan 17-an atau apa, saya semaksimal mungkin menyampaikan ke pengurus saya tidak ada iuran keliling. Jadi dana yang ada ya kita gunakan, kalau memang nggak ada ya kita suplai dari Ketua RT sebagai penanggung jawab kegiatan di lingkungan RT 08. Jadi secara garis besar seperti itu, Bapak-bapak. Kenapa kok kemarin itu memang sebenarnya setiap bulan itu harus kita share di warga. Masuknya berapa, minusnya berapa, masuknya berapa, minusnya berapa. Ini kan awal mulanya tidak saya lakukan, itu kan memang periode pertama itu tidak ada struktur organisasi yang mendukung seperti ini, Pak RW. Jadi intinya ya sudah, apa yang saya gelontorkan, saya ikhlas, ya sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan kedepannya Pak Nur bisa lebih transparan dari saya dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada warga. Selain mungkin lebih baik dari saya untuk keperluan dan kebutuhan lingkungan. Intinya apa yang sudah ada ini tinggal perawatan saja, Pak Nur, tinggal perawatan saja. Kalau untuk pengecatan lingkungan Dawis ini ya tinggal penebalan saja. Kalau untuk berem ini tinggal ngelepot, mungkin dibelikan ajian itu tinggal sampai ujung sana. Yang kemarin agak sedikit gagal produknya itu ya, untuk lampu paralon. Lampu paralon ini memang sebenarnya bagus, cuman ya mau gimana lagi, kondisi dan situasinya tidak
tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan, akhirnya terbengkalai seperti itu. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian terkait laporan pertanggungjawaban keuangan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama periode pertama mungkin saya kurang transparan. Yang kedua, periode kedua mungkin kurang tertib dalam beradministrasi. Intinya apa yang saya berikan untuk lingkungan ini adalah semata-mata untuk kebaikan bersama dan tidak ada maksud apa-apa untuk saya sampaikan di sini, karena dari dulu saya memang tidak pernah menyampaikan seperti ini. Cuman dalam forum ini harus kita sampaikan, ya harus saya sampaikan apa adanya. Memang seorang ketua RT itu memiliki cara dan gaya kepemimpinan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Nanti kalau Pak Nur punya cara tersendiri, nggih, monggo ayo kita ikuti, intinya tetap kita dukung. Kemudian lanjut untuk daftar inventaris. Untuk daftar inventaris yang ada yaitu pompa air merek Shimizu ada 3. Kemarin yang dua ada, yang satu di Pak No, yang satu disimpan di Pak Panca, yang satu kemarin tak taruh di bank sampah. Tak cari 2 bulan kok enggak ada, ternyata diamankan Pak Pri. Alhamdulillah nggak jadi hilang nih, joli mana aku alhamdulillah, jadi sanyonya lengkap 3, bisa digawe semprot-semprotan, wis dawis siji, dawis loro, dawis telu, lomba semprot-semprotan. Selangnya juga ada, tinggal kita cek aja. Dulu air sama pompa ini kita gunakan untuk merawat tanaman yang ada di Berem, karena dulu itu kemaraunya sempat panjang ya, hampir 6 bulan lebih. Sumur saya itu sampai kering Pak, bener kering, tiba-tiba gak metu banyune, tiba-tiba selangi coblok Pak, aslinya gak bodoh, selangi coblok. Yang kedua, stempel RT dan tinta, tikar, gentong sampah biru, salon audio pembagian desa, dan salon inventaris lama. Ini ada, ini yang hitam, ini yang lama, yang baru ini masih di dalam kerdus. Cuman gitu terus terang cesesane mbo ketelisut nandi dereng ketemu, mangke tumbas nggih kula tumbasaken. Pak RT nggih nek jenengan purun nalangi mboten napa-napa. Regane piro Pak? Bor merek Bos, jadi kita punya bor listrik. Saya ngomai butuh ngebor, sampai telepon Pak Hendro. Nek gak oleh ngomong aku, mau tak omong Pak Nur maksudnya. Glider, apa ini Mas Hendro glider? Oh iya wis pokoknya bahasanya ngono. Alat semprot disinfektan, ini kayak alat semprot untuk petani itu Pak ya. Itu waktu kita gunakan pada saat masa-masa COVID, boleh setengah mati Pak angel. Kerangka mini panggung, jadi kita punya panggung ini sebenarnya kita siapkan untuk Bu Aida biar mimpin senam ya, mudah-mudahan nanti Pak Nur bisa menghidupkan lagi minimal 1 bulan atau 2 minggu sekali senam di lingkungan RT 08 kalau pagi hari. Sudah kita siapkan panggung Pak Nur, okay? Kemudian tabung komposter ini sebenarnya bagus Pak RW, ini ada implementasi dari adanya bank sampah, jadi kita bisa mengelola sampah mandiri. Sebenarnya untuk mengatasi sampah di luar itu agar tidak liar, itu memang seharusnya sampah di lingkungan RT itu nggak boleh keluar, harus kita kelola sendiri. Yang bernilai ekonomis kita masukkan bank sampah, yang tidak bernilai ekonomis ya kita olah sendiri. Tujuannya komposter itu kalau nanti kita punya bekasi sego, bekasi endok, bekasi tulang, mau dilebok nang kuno disemprot nanti baru bisa dipanen. Pakarnya ini Pak Agus ini yang sudah. Cuman memang pelaksanaannya belum Pak. Mudah-mudahan kedepannya sudah bisa berjalan karena tabung komposter ini sebenarnya sangat bagus sekali Pak. Itu kalau bisa kita terapkan bos, luar biasa. Pak Agus, nggih. Kemudian tiang bendera ini kita belikan tiang bendera yang umumnya dijual itu Pak Nur, tapi usianya nggak lama karena itu kan tipis. Kita belikan pipa ledeng itu, jadi wawet saniki masih ada di bank sampah itu sebagian.
Kemudian umbul-umbul 3 titik sumur bor. Nah, 3 titik sumur bor ini ada di sebelah kiri, yang satunya lagi di tengah di Dawis 2, yang satunya di depannya Pak No. Jadi ini untuk mengantisipasi bahwa untuk merawat tanaman pada saat kemarau, dan antisipasi kalau memang ada sumur warga yang nggak berfungsi, kehabisan air, biar bisa mandi, ya bisa pakai itu Pak solusinya. Mungkin kedepannya dibuatkan satu lagi untuk antisipasi PMK Pak Nur yang lebih besar, ya yang mudah-mudahan aja tidak terjadi. Cuman antisipasi kan perlu kedepannya seperti itu. Yang penting kita sudah ada sumur bor, bila ada kejadian seperti itu nanti tinggal nyelup aja, itu airnya sudah ada Pak. Kemudian paralon besar dan kecil, lampu hias LED panjang, pitingan gantung, kemudian kayak keni-keni itu banyak Pak Nur, ada ratusan itu di bank sampah. Kalau warga yang butuh keni atau pitingan gantung, monggo ke bank sampah, nanti bisa nyampaikan ke Pak Hendro atau siapa, butuh pitingan atau yang untuk lampu itu banyak sekali Pak. Lampunya juga ada, tapi nggak bisa nyala lampunya. Kemudian kabel meskipun ini bekas tapi jumlahnya banyak Pak Nur. Nek gawe nyancang jenengan ini cukup Pak. Ngapunten Pak RW. Jadi intinya ada, karena masih bisa digunakan. Kemudian inventaris yang belum saya tulis ini adalah beberapa hasil keringat dari warga RT 08, lomba kebersihan, lomba voli, wis mboy iki lomba rasan-rasan nopo ora ngene iki. Terus lomba mini pub, wis segala lomba sing diadakan RT RW desa kita ikut, dan alhamdulillah nggih wujudnya seperti ini. Kalau ini kita beli di luar mungkin harganya tidak seberapa, tapi kalau kita melihat sejarah bagaimana kita mendapatkan ini sudah menghabiskan waktu dan tenaga dan pikiran dari bapak-bapak semuanya. Yang kerja siapa? Seluruh warga. Kalau saya sih tinggal ngancani, tinggal mensuplai kebutuhannya apa, yang kerja ya seluruh warga dari RT 08. Kemudian juga ada sertifikat penghargaan dari bank sampah, ini juga ada lomba yel-yel apa lomba ngeyel ya Pak ya? Yel-yel ya. Lomba yel-yel itu ada juga. Jadi ibu-ibu dulu waktu kepengurusan bank sampah yang waktu itu masih dipimpin oleh Bu Jeffrey, itu memang semangatnya luar biasa. Jadi setiap kegiatan di luar itu nanti selalu saja kita mendapatkan hasil Pak RW. Jadi setiap kita kegiatan itu pasti mendapatkan hasil, dan ibu-ibu tanpa dikomando ini sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan kedepannya dibawa ke pimpinan Pak Nur, nanti seluruh pengurus, baik pengurus RT, pengurus bank sampah, dan pengurus PKK ini bisa lebih solid dan bisa lebih memberikan kontribusi yang lebih besar kepada lingkungan. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh pengurus saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga selama saya menjabat menjadi Ketua RT 08 ini. Mungkin ada kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja, mohon berkenan saya dimaafkan. Saya tetap berada di sini dan saya tetap menjadi supporter bagi pengurus RT yang sekarang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempat Bapak. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak RT 08 Paripurna, Bapak Nur Khalid pun tetap di tempat. Dan acara selanjutnya adalah serah terima jabatan dari RT 08 Paripurna ke RT 08 terpilih masa bakti.